Baru, Cleo Smart. Cleo Smart, pas buat kita. Pariwisata menjadi satu hal yang dipertanyakan dan juga banyak orang yang ingin mencari tahu bagaimana Kalimantan Tengah sudahkah membuka hal tersebut. Titik Temu mengajak Anda untuk berbicara bagaimana pariwisata di Kalimantan Tengah, apakah sudah mulai dibuka atau seperti apa menjalankan musim sekarang. Saya Chandriza Hitami, inilah Titik Temu. Salam jumpa saudara, kembali kami menjapa Anda di Titik Temu bersama dengan narasumber kita yang berbicara nantinya akan adalah masalah pariwisata di Kalimantan Tengah. Hadir bersama kita pada hari ini adalah Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Tengah, Bapak Dr. Guntur Talejan SH MPD. Wah, selamat sore, selamat ketemu kita Bapak. Apa kabar? Selamat sore, salam sehat. Salam sehat ya. Tidak bersalaman tapi selalu bahagia Pak ya. Baik, terima kasih banyak. Pemirsa, hari ini seperti di awal pembuka tadi adalah bagaimana pariwisata di Kalimantan Tengah musim sekarang. Tapi saya tanya kabar dulu, Bapak Guntur apa kabar hari ini? Kabar balap, kabar baik. Kabar baik? Ya. Luar biasa. Sehat Pak? Sehat. Sehat. Bertemu banyak orang, tetap menjaga protokol kesehatan Pak ya? Mengurangi bertemu banyak orang, tapi tugas pelayanan publik tetap jalan. Baik, luar biasa sekali ya. Berkaitan dengan pariwisata, Kalimantan Tengah khususnya ini adalah satu provinsi yang memiliki wilayah yang sangat luas tentu saja. Ini banyak orang yang sudah merindukan, ingin kembali ke pariwisata kita. Apakah ini sudah mulai boleh atau bagaimana sih Pak musim sekarang ini? Ya, jadi saya sapa dulu, selamat siang pemirsa di mana saja berada. Salam Dayak TV Tuye, Kalteng berkah. Saat ini kepariwisataan ya, Kalimantan Tengah akan segera ya, kembali booming dan bangkit ya, sedia kala apabila nanti COVID sudah tidak ada lagi. Tapi bagaimana selama ya, sektor pariwisata atau usaha pariwisata ditutup kurang lebih ya 4 sampai 6 bulan mulai Maret kemarin, tapi sekarang saat ini Juni Juli ya sudah ada yang mulai dibuka, khususnya wisata budaya, wisata sejarah, dan juga wisata alam kita atau ekowisata. Dan setelah ya, ketentuan dari pemerintah pusat maupun daerah, yaitu adanya peraturan gubernur tentang protokol kesehatan nomor 43 tahun 2020, semua sektor, semua usaha pariwisata ya, termasuk juga atraksinya, kebudayaan dan kesenian dan kearifan lokal sudah mulai dan saat ini banyak yang sudah dibuka di kabupaten-kabupaten kota. Contoh salah satu yang di launching kemarin oleh langsung Direktur Wilayah 2 Destinasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, langsung Pak Dr. Wawan meluncing ada 2 kabupaten. Yang pertama itu Pangkalan Bun, yang kedua adalah Kabupaten Pulang Pisau di Desa Pilang. Nah setelah itu ada beberapa kabupaten yang sudah zona hijau, sudah mulai buka dengan ketentuan tadi mentaati peraturan gubernur dan juga peraturan bupati atau wali kota di kabupaten kota.
ketentuan dengan verifikasi dan juga ada sertifikat dari Bupati dan Wali Kota, UFI, Dinas Pariwisata setempat. Oke. Sebenarnya Pak, kalau dari melihat keadaan sekarang kan kita tidak bisa berpariwisata dengan leluasa ya. Ya. Sebenarnya siapa sih Pak yang terdampak paling parah atau Ya. menyedihkan atau kurang beruntung dengan adanya ini selain pariwisatanya sendiri gitu? Ya, itulah salah satu perhatian dan kebersamaan pemerintah daerah, hadir negara di tengah-tengah dampak COVID ini di sektor budaya dan pariwisata. Sehingga ada dukungan, ya ada bantuan namanya bantuan sosial melalui Dinas Sosial kemarin, baik ya uang tunai ya, melalui Bank Kalteng, kemudian juga ada yang barang atau beras. Ini sudah berjalan dengan baik dan sudah sampai kepada pelaku budaya dan seni dan juga pelaku usaha pariwisata. Di bantuan sosial ini adalah salah satu perhatian pemerintah ya yang luar biasa kepada yang terdampak tadi. Yang terdampak ini adalah si pengelola wisata, Ya. masyarakat sekitar atau bagaimana? Ya, untuk sektor kebudayaan, untuk sektor seni, pelaku adalah orang dan sanggar dan paguyubannya. Oh, saya ada menemukan Termasuk ya ekonomi kreatif EO kita yang mengelola usaha. Iya, betul-betul. Ya, Saya pengantin. beberapa waktu lalu menemukan juga data teman-teman penari-penari saya, penari sanggar teman-teman saya itu mendapatkan bantuan yang sama. Itu bentuk salah satunya, Pak, Betul. ya? Dari Oke. pusat juga ada, dari Kementerian Pariwisata, dari Mendikbud juga ada. Oke. Wah, luar biasa sekali ya. Nah, dari segi pemerintah sendiri, mengalami kemundurankah dari segi pemasukan untuk pariwisata? Ya, tadi kan ditanyakan sektor pariwisata yang terdampak pasti. Betul. Jadi semua pelaku dan pengusaha pariwisata kita, baik perorangan, ya contohnya perorangan adalah guide, Ya, pemandu wisata. Betul. Dengan sendirinya mereka tidak punya job. betul. Kemudian agen wisata kita, terapel wisata Ya. kita, taksi bis ataupun ya roda 4, roda 2 yang mengantar jemput atau pulang pergi Transportasi wisata dan kita. akomodasi ya. Itu juga mengalami dampak luar biasa. Kemudian hotel berbintang kita, Betul. kemarin sempat tutup total juga. Ya. Mulai Maret sampai Juni, ya, ada yang buka sudah Juli kemarin. Ini pasti dampaknya adalah kepada karyawannya. Ya. Ya, juga bos juga pasti juga bosnya kan, ya, Ya. pajaknya, listriknya itu dampak semua. Karyawannya ada di PHK, Ya. ada yang dirumahkan istilahnya. Nah, ini yang terdampaknya. Nah, syukur alhamdulillah dan adanya peraturan gubernur dan peraturan bupati wali kota yang ada yang terbaru ini, dan dengan izin verifikasi survei cek lokasi oleh tim satuan gugus COVID daerah, sektor pariwisata sudah ada yang diizinkan dan buka kembali. Oke. Apakah di Kalimantan Tengah semua sudah dibuka untuk wilayah wisatanya atau ada area tertentu yang masih dalam pantauan dan tidak boleh mungkin seperti Ya, ini pertanyaan sangat baik sekali dan ini yang harus disampaikan kepada publik dan juga kepada terutama wisatawan kita yang saat ini temanya itu wisata di Indonesia saja, Oke. wisata di Kalteng saja. Oke. Ya, artinya apa? Kita tidak mengharapkan, tidak mempromosikan wisata ini ke luar negeri. Betul. Artinya wisatawan mancanegara. Betul. Nah, contohnya ya Palangkaraya, Tanjung Puting, ya. Kemudian air hitam Kering Bangkirai, termasuk juga air terjun kita, ya. Ada beberapa yang baru terbuka sepertinya air terjun akses Ya, Pak, ya. di Gunung Mas itu ada beberapa air terjun dan yang luar biasa sekali indahnya dan menariknya air terjun Batu Masur, air terjun Mangkuhus, Sahai, Mantuan, kemudian air terjun Babin Kemeluh, ya, Tahura, Lapak Jaru. Ini ada beberapa situs budaya dan juga situs betang juga di Gunung Mas yang sudah buka karena Gunung Mas tidak terlalu terdampak. Ini yang untuk lokal ya, karena saat ini mohon maaf aja, dan ini pasti semua keluarga kita termasuk juga keluarga dari TV haus dan rindu untuk wisata sekarang ini. Wisatanya apa? Alam terbuka. Baik. Artinya ekowisata kita, salah satunya air terjun, kapal sur sungai, Tanjung Puting, kemudian Kering Bangkirai, air hitam kita, dan ya
di Sampit itu ada Ujung Pendaran. Betul, yang sudah semakin bagus Iya, sekarang ya. saya kira tempat-tempat ini yang sudah buka kembali dan dengan ketentuan mengedepankan Oke. disiplin kesehatan yang sangat ketat, karena tidak diharapkan dan tidak diinginkan ada wisatawan yang membawa hal-hal yang kurang baik Baik. kepada lokasi destinasi ini yang diperketat oleh pelaku usaha dan juga oleh petugas yang ada di sana. Baik, selama musim kita banyak libur ya ceritanya seperti itu Pak. Iya. Musim kita benar-benar tidak bisa menikmati itu. Apakah dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sendiri ada melakukan pembukaan jalur yang lebih baik karena musim libur tidak banyak orang seperti itu? Ataukah tetap sama? Ataukah ada perawatan khusus selama musim sekarang di wisata-wisata yang sudah lama dan baru dibuka tadi? Ya, saya jelaskan ada dua sektor ya, satu sektor kebudayaan dan kesenian. Betul. Sektor kebudayaan dan kesenian kita 50% menggunakan penampilan online Oke. atau virtual atau menggunakan bahkan live streaming. Ya, panggung-panggung kita, tempat-tempat hiburan kita, contoh juga tadi ada pengantin ya, acara hiburannya itu tidak boleh terbuka, tapi kita banyak menggunakan online ini. Ini caranya dan strateginya, dan ini bisa ditonton lebih banyak orang luar. Contohnya kemarin kita ada kegiatan sentra tari, yaitu yang di Taman Budaya Temanggung Tilung, Pakat Dayak, dengan menghadirkan 21 sanggar dan paguyuban sehingga Kalteng, ya, sehingga penonton dari luar tidak harus ke tempat acara, tapi dia bisa menggunakan online dalam, ya itu banyak sekali yang buka online dari lihat HP-nya. Ada banyak perubahan bagaimana cara kita menyikapi promosi. Salah satunya adalah dengan streaming tadi Pak ya. Mungkin dari zaman dulu kita tidak memikirkan itu ya. Sekarang sudah banyak orang mulai kreatif dan semakin banyak mengenalkan dengan cara yang lebih mudah seperti itu. Baik, pemirsa, sebenarnya masih banyak lagi yang saya tanyakan adalah tentang bagaimana kualitas pariwisata nantinya di musim sekarang. Apakah tempatnya itu harus sesuai protokol atau bagaimana, itu akan menjadi pertanyaan saya nanti. Dan sepertinya saya juga melihat bagaimana Pak Guntur membawa sebuah hadiah atau oleh-oleh. Nanti ada banyak pertanyaan dari meja saya ini yang juga sudah disiapkan. Ini saya penasaran, ada beberapa sertifikat dan juga ada penghargaan dan juga ada kecapi. Nanti saya akan ajak Bapak ya. Boleh. Kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Kami akan mengajak Anda tetap di Detik Temu. Menarik memang ketika pariwisata tidak hanya berdampak pada orang-orang yang ingin berwisata, tapi tentu saja para pelaku wisata bahkan sampai dengan pemerintah masih akan tetap membahas bagaimana wisata kembali dibuka khususnya di Kalimantan Tengah. Masih bersama Bapak Guntur Talajan. Saya di sini tadi dapat souvenir, bukan souvenir ya. Ada sebuah pajangan yang saya ingin bertanya dengan Bapak. Ini ada yang terbaru ini dari sertifikat dari Sustainable Tourism Action Research and Society. Ini Pak Guntur Talajan sebagai pembicara dalam Sarasehan Sinergi Solusi Kepariwisataan Berkelanjutan terkait krisis pandemi COVID-19 dalam rangka peringatan Hari Bumi 22 April. Sebagai pembicara, apa sebenarnya poin dari seminar ini, Pak Guntur? Ya, waktu itu kan saat naiknya trennya ya COVID di Indonesia, termasuk juga Kalteng, makanya saya diundang, diminta menjadi salah satu pembicara khususnya mewakili Kalimantan Tengah. Bahkan beberapa webinar yang saya menjadi narasumber ya. Dan yang ini adalah inisiator dari komunitas ya, pelaku wisata dan juga profesional yang berkedudukan di Yogyakarta. Dan mereka adalah rata-rata guru besar di UGM ini. Nah, saya diundang kemudian mendapat sertifikat ini. Dan salah satu poinnya bagaimana suasana kondisi bumi kita saat ini dan manusianya ya, yang bencana, dan dikaitkan dengan pariwisata kita, sektor pariwisata pada waktu itu, sehingga ada beberapa poin yang menjadi kesimpulan dalam seminar itu. Salah satu adalah bahwa Jogja dengan Kalteng itu, dengan Palangkaraya itu banyak kaitan di sisi budayanya. Dan juga dampak yang negatif tidak terlalu Jogja sampai sekarang, dan mereka sudah buka juga Jogja ini
wisata kulinernya, ya Wisata Malioboro-nya, kulinernya. ya. Oke. Bahkan ada pameran sekarang, Iya, saya juga iya. diundang itu pameran. Nah, ini juga yang Palangkaraya, Kalteng juga dilakukan. Jadi tidak terlalu banyak dampak yang begitu besar. Ada beberapa kabupaten yang ya tidak terlalu berdampak juga. Oleh sebab itu, kabupaten, kecamatan, bahkan desa wisata yang sudah mulai tidak terdampak segera ya, menyiapkan pelayanan publik di sektor pariwisata ini. Artinya Bisa dikembalikan ke posisi semula. Ya, ke posisi semula, kepercayaan masyarakat dan kepercayaan pengunjung atau wisatawan tadi ini yang dijaga. Jangan sampai yang datang ini ragu-ragu, was-was. Oke. Itu kuncinya. Artinya keamanan, kebersihan, ya, ketertiban. Ketertiban kan jarak tadi. Betul, betul. Sampai ada sekat macam-macam, sampai cara belanja pun ya harus diatur. Ini ya protokol kesehatan harus dikedepankan dan disiplin dilaksanakan. Oke. Ini juga ada satu lagi piagam penghargaan dari Yayasan Taman Wisata Dunia. Ini adalah untuk Bapak Guntur Talajan juga. Ini pendukung program untuk Indonesia The World Park, membangun paradigma baru dunia Indonesia sebagai kawasan taman wisata dunia. Ini apa lagi nih Pak? Ya, Ini baru-baru saya dikirim oleh ketua yayasannya Pak Daniel namanya. Pak Daniel Kumendong. Okay. Yang berkedudukan di Jakarta. Beliau sangat dekat dengan kita dan pernah ke Kalteng, dan penghargaan ini yang kedua kali. Dulu Tanjung Puting mendapat penghargaan juga karena sudah menjadi bagian wisata dunia. Nah, saat ini kita dikirim dengan baju kaos kemarin dan juga penghargaan ini karena penilaian mereka Kalteng juga bagian dari wisata dunia yang berhasil selama ini kecuali Covid ini mengundang wisatawan mancanegara ke Kalteng, khususnya Tanjung Puting dan Taman Nasional Sebangau Pungku Alas. Oke. Yaitu wisata orangutan dan ekowisata kita. Oke. Ini menarik sekali bagaimana banyak sekali entah itu yayasan atau juga orang-orang dalam komunitas yang peduli tentang bagaimana pariwisata memberikan penghargaan kepada Kalimantan Tengah melalui Bapak Guntur Talajan ya. Sebenarnya seberapa tinggi sih Pak atau seberapa baguskah kualitas untuk pariwisata di Kalimantan Tengah? Artinya kita punya beberapa wisata yang sudah diatur sebaik mungkin seperti itu. Artinya ada wisata outdoor, ada makanan, ada wisata belanja. Ini seperti apa kualitasnya? Boleh disampaikan? Jadi kualitas ini indikatornya adalah penilaian pemerintah pusat. Bapak Presiden dan Pak Menteri terkait. Contoh, di bidang kebudayaan kita dapat penghargaan 2019 yang lalu sebelum Covid ini, yaitu Maestro Kebudayaan. Kalteng ini dapat. Langsung diserang oleh Pak Menteri Mendikbud. Kemudian di bidang atau sektor pariwisata, kita Bapak Gubernur Bapak Haji Suganto Sabran ini mendapat 3 penghargaan berturut-turut. 2018 Tanjung Puting ISTA, kepanjangannya ISTA itu Sustainable ya, pembangunan pariwisata berkelanjutan. Itu penghargaan tertinggi dari Menteri Kepariwisataan Tanjung Puting. Kemudian tahun 2019 kita dapat 2 ISTA ini. Yang pertama Taman Nasional Sebangau, yang kedua Air Hitam Kering Bangkirai. Ya, dan datang Pak Menteri Arief Yahya tahun lalu. Kunjungan kerja sekaligus langsung ke Taman Nasional Sebangau dan meresmikan Hotel Bahalap. Jadi 4 penghargaan ini sudah tingkat nasional. Kemudian di sektor tarian juga kita Kalteng diundang untuk mengisi tren kolosal penurunan upacara bendera kenegaraan 17 Agustus tahun lalu. 250 penari dan pemusik. Ini penghargaan pemerintah yang selama ini belum pernah. 75 tahun kita merdeka, baru kemarin disuruh saya kembali merinding Pak. Penari-penari Kalimantan Tengah ada di Istana Negara. Itu ada di YouTube, ada di kita juga Google ya. Saya sering putar balik, putar ulang. Beginilah Kalteng, artinya sumber daya manusianya khususnya generasi milenial kita, penari dan penyanyi pemusik daerah kita bisa tampil di tingkat nasional. Yang berikut, bahwa di sektor fashion, fashion, lomba Adwindo ya, duta wisata kita juga 2019 kita juara nasional juga putra dan putrinya. Di Bali. Itu sekitar bulan Oktober November. Itu dari utusan
putra-putri perwisata kita dari Pangkalan Bun dan Barito Selatan. Oke. Atas nama Bella dan Tony. Tony. Ya kan ingat kan? Nah, ini juga ini juga baru kali ini juara 1, sebelum kita juara 3 dan juara 5. Iya. Selalu dalam 5 besar tapi belum sampai Iya, satu ya. ini Oke. yang luar biasa. Tahun lalu kita kan tuan rumah. Betul. Tapi juara 5 aja kita 5 besar aja. Iya. Nah, 2018 kita tuan rumah kalau tidak Iya, salah. 2019 kita di Bali ya. kita ke Bali dapat juara 1, ini luar biasa. Persaingan penilaiannya menyisihkan 34 provinsi. Oke. Dan itu waktu karantinanya di rumah saya sendiri tuh. Oh, mereka dua langsung. nih. 1 minggu saya awasi dengan layar monitor di mana Korea, mulai tariannya, pakaian adatnya sampai kepada dialog dan wawancaranya itu yang saya ikuti sehingga syukurlah bisa juara. Wah, luar biasa sekali ya. Cocok penghargaan ini untuk Yang kita kedua semua, berarti 2019 juga bulan Desember, ya. Putra Putri Nusantara di Makassar juga juara 1. Ini juga pertama kali. Baik. Ini bidang fashion yang menampilkan promosi Oke. ya tentang kebudayaan, adat, pakaian adat dan juga pariwisata Kalteng di tingkat nasional. Oke. Luar biasa sekali. Ya. Itu adalah bentuk prestasi yang muncul keluar ya, Ya. muncul keluar. Nah, Itu prestasi generasi milenial kita. betul. Karena anak-anak muda akan terpacu dengan hal seperti itu. Iya, Banyak iya. pengalaman baru yang akan mereka dapat. Nah, kalau kita melihat itu kan dari sisi pariwisata ya, kita kembali ke alam kembali, Pak. Nah, seperti bagaimana sih Bapak melihat dan juga tim dari dinas itu sendiri untuk apakah sudah cukup terjaga atau sempat terbengkalai alam ini? Ya. Karena kita berbicara masalah Betul. kualitas dan pelayanan. Ini yang sering saya sampaikan dalam sambutan dan laporan saya kepada masyarakat dan juga media sosial, bahwa tahun 2020 ini Kalimantan Tengah Kalteng Berkah program kegiatan 13 PTN 1 kota untuk event festival itu 307 jumlahnya. Wah. Bayangkan, Oke. dibanding tahun lalu yang cuma 119. Dan terbanyak di Sampit 52 event ya, termasuk Mandi Sapar. Mudah-mudahan Mandi Sapar nanti juga Itu sudah bisa kena dilaksanakan, Pak? akhir tahun biasanya. Akhir Sudah tahun. boleh? Boleh. Kita ramai sekali, Pak. Cuma kalau uangnya tergeser karena refocusing COVID itu Oke. masalahnya. Oh, oke, baik. Ya. Kemudian Pangkalan Bun 50 kalender event. Wah. Pelanggarannya 22 dan semua kabupaten minimal saya gariskan kemarin itu 5-10 itu minimal event. Dalam satu Makanya musim 307 ini ya? jumlahnya. Nah, karena COVID ya kita mohon maaf dengan masyarakat dan juga wisatawan karena sudah banyak yang booking. Pertama Festival Semulang 4 event nasional kita. Festival Semulang, kemudian Festival Tanjung Puting, Festival Babukung, dan juga Rakornas Museum 4 event nasional tahun ini. Oke. Semua tergeser karena COVID ini. Tergeser bukan tidak jadi ya, Pak ya? Ya, tahun depan. Tahun depan ya? Semoga aja. Kemudian event dunia ada 2. Harusnya di Kalimantan Tengah ya, event Harus di dunia. Kalimantan Tengah itu. Bagaimana sebenarnya cara kita untuk itu bisa segera terlaksana, Pak? Apakah kita harus mengikuti 2001. protokol, Pak? 2001. Oke. Kalau 2020 kan karena anggaran juga tergeser ke COVID. Oke. Kemudian jadwal sudah pusat juga Sudah menentukan. memang sudah setuju harus digeser, tidak boleh tadi. Sebenarnya Event mungkin dunia ada- kita Wonderful Sail to Indonesia Kumai Tanjung Puting itu dunia. Oke. Ini yang tahun ketiga. Kemudian juga kemarin kunjungan kenegaraan dan juga kunjungan wisata Ratu dan Raja Belanda juga. Kemarin juga batal karena musibah juga ya bencana. Tapi juga. sudah diwakili sama duta besar. Ya, sudah 2 kali datang. Oke, Itu siap. bagian dari kegiatan wisata yang sudah dunia ke Kalteng. Sebenarnya akan mungkin bisa segera kita selenggarakan jika masyarakat juga mengikuti protokol kesehatan dengan baik ya. Ya, Dan peningkatan angka kesembuhan Ya. dan penurunan angka yang terkena positif itu berkurang tuh tergantung kita dan masyarakat ya, Pak ya. Contohnya Sampit, Keterungan Timur dan Pangkalan Bun juga daerah-daerah sana yang tidak mulai hijau ya, termasuk juga Lemanda, Suruyan. Ada beberapa event mereka lakukan ya. Saya lihat Ibu Bupati yang terhormat dan Pak Bupati yang terhormat kegiatan-kegiatan seni dan budaya juga termasuk juga wisata alamnya ya. Bagaimana protokol kita di lapangan? Ada pembatasankah jumlah, Tetap. durasi waktu atau Ya. bagaimana? Yang terbaru ya akhir ini saya pantau, saya koordinasikan dengan terutama pengusaha hotel ya berbintang, Oke. hotel balap yang ada di kota ini, hotel Swissbell ya, kemudian juga Luansa Aquarius untuk pengantin ya, untuk Ya. mempelai, mungkin juga kalau wafak kita juga
Jadi itu sudah ketentuan dari peraturan wali kota maupun peraturan gubernur bahwa 50% ya, waktu maupun pengunjung atau undangan itu dibatasi. Oke. Artinya yang dulu 100% bahkan lebih full, meludak gitu. Sekarang kan cuma 50% bahkan bisa kurang. Kemudian juga yang kita juga mulai melihat ya tadi bagaimana sektor kebangkitan pariwisata daerah Kalimantan Tengah sudah mulai bangkit dan mulai dibuka. EO kita sudah juga dapat job ya, termasuk juga acara-acara seni dan adat, penyanyi keyboard kita juga yang selama ini kita sudah kembali bisa bekerja kembali. Saya lihat di Facebooknya lapor ke Pak, kami ada beberapa hari ini di ini ya, bagus. Pak Guntur sama kalau di sosial media lumayan aktif ya, di Facebook beliau hadir terus seperti itu. Oke, ini Pak Guntur ini belakangan kayak seperti sudah bakat lama ya Pak ya, bermain kecapi menjadi salah satu hobi baru, hobi lama atau bagaimana nih? Ya. Yang pertama hobi, yang kedua memang memberikan edukasi kepada generasi muda, jangan malu, jangan ya ketinggalan zaman kalau kita bermain musik tradisional. Oke, saya pengen dan ini boleh dikolaborasi dengan musik-musik yang modern. Boleh. Bagaimana kalau kita meminta Pak Guntur Talajan untuk bermain kecapi? Ya. Dengan syair atau harus mengarungut? Bagaimana? Mungkin lebih besar bayarannya kalau udah waduh. Wah, ini tergantung Pak. Bapak Guntur Talajan membawakan suguhan kecapi untuk Anda di titik temu. Wisata di Kalteng isaja sata pesona di mana imana daya katipi luar biasa kita menyanyi juga menari. Luar biasa. Boleh berikan tepuk tangan yang hangat teman-teman di studio. Tolong tepuk tangan Anda kawan-kawan. Terima kasih. Jangan lama-lama, nanti bayarnya tambah mahal ya. Seni budaya hadir salah satunya dengan bermain kecapi dari Bapak Guntur Talajan. Dan juga untuk pemirsa kita akan kembali di titik temu. Kami akan kembali setelah jeda berikut ini. Pintar itu aktif, pintar itu berkarya. Pintar itu memilih air minum yang kualitasnya sama di mana saja. Clio diproses dengan teknologi hyperfiltrasi menghasilkan air murni berkualitas yang baik untuk hidupmu. Pilihan smart itu minum Clio air murni. Membuka dan memberikan prestasi bagi pariwisata di Kalimantan Tengah tentu tidak lepas dengan tantangan dan juga bagaimana akselerasi tentang perubahan dan berkaitan dengan kebijakan juga. Nah, di sesi kali ini kita akan berbincang kembali bersama Bapak Guntur Talajan dan juga saya akan bertanya bagaimana tantangan terbesar di musim sekarang untuk tetap mengamankan pariwisata kita. Ya, jadi visi dan misi Bapak Gubernur Bapak Haji Suganto Sabranto ya tentang sektor pariwisata sudah ada, yaitu dalam misi yang ke-6 ya. Pendidikan, kesehatan, dan pariwisata. Dan kemarin juga kita bersyukur dengan pemerintah pusat mendapat penghargaan kan ya, untuk pembuatan jalan transportasi ke arah tujuan destinasi dan pariwisata. Ini bagian dari program pemerintah daerah Kalteng Berkah.
kaitan dengan tadi tantangan ya. Tantangan apa terberat? Yang terberat pertama pesawat kita dan bandara kita. Karena saat ini juga pesawat tiketnya ya kadang-kadang turun naik. Betul. Nah, kalau bisa ya dari Menteri Perhubungan dan Pusat harga tiket terlalu mahal ke Tidak Palangkaraya. fluktuatif ya Pak ya? Ya, itu salah satu. Kemudian juga kita berdoa agar bandara kita Cilkiriwut dan juga bandara Pangkalipun jadi bandara internasional. Itu Kenapa Banyuwangi yang kabupaten aja bisa? Ya. Kita provinsi, kenapa tidak bisa? itu akan menjadi Ini terbaik. mohon Pak. juga Pak Jokowi, Pak Presiden agar cepat ya memberikan keputusan bahwa bandara Cilkiriwut jadi bandara internasional. Ini pintu masuk wisatawan mancanegara, wisatawan se-Kalimantan. Contohnya Brunei, Kucing, Malaysia kan Di Kalimantan hanya dari Balikpapan untuk terang. iya. Nah, ini juga Singapura, Australia kan dekat, Iya. langsung ke Palangkaraya. Ini potensinya peluangnya luar biasa bila itu bandara internasional. Yang kedua juga pelabuhan kita kan ada di Pengelambun, dari Sampit, ada di Pulau Pisau. Ini juga pelabuhan atau dermaga wisata. Ya, jadi ada sudah kapal pesiar kita, selain penumpang juga wisata. Ini juga apa namanya? Yang saat ini juga ya tantangannya yang pertama tadi mungkin harga tiket dan sebagainya yang bisa terjangkau, tidak terlalu mahal. Kemudian tantangan yang berikut adalah bahwa tamu dan wisatawan kita ini apa namanya masih mencari tempat yang aman, tempat wisata yang dekat. Ya. Oke. Nah, kita ya, perlu ada apa namanya Pembukaan transportasi dan akses ya yang dekat dan yang mudah, Oke. terutama penerbangan dan juga transportasi Betul. laut ya. Ini juga tantangan. Tapi peluang yang luar biasa adalah bahwa Kalimantan Tengah ini sudah juluki oleh dunia paru-paru dunia. Iya. Nah, ini paru-paru dunia artinya sehat. Betul. Manusianya sehat, penduduknya sehat. Iya. Ya, tidak macet, tidak banjir. Ya, terutama ya kalau tidak musim banjir menurut saya ya. Dari wisata kita aman. Kemudian juga ya alam kita, habitat kita itu masih asli. Bayangkan orang hutan kita ini baik yang rehabilitasi jinak maupun yang liarnya kan terbanyak di dunia. Oke. Bagaimana dengan ketika hutan dibuka, artinya akses itu dibuka kan otomatis akan membuka jalan seperti itu. Apakah nanti bisa menjadi satu hal yang mengganggu ekosistem kita jika dibuka seperti itu? Kan banyak tuh yang seperti air terjun masih di dalam hutan, itu Ya, harus ya, dibuka seperti itu jalan. Itu. Itu bagaimana? Contohnya di Brito itu banyak air terjun, daerah Gunung Mas air terjun yang sangat-sangat baik dan sangat indah sekali. Ya. Tetapi akses dan jalan kita itu yang Harus dengan agak mobil jauh, khusus, ya. motor khusus, seperti Nah itu. ini. Nah, tapi kemarin Bapak Wakil Gubernur ya yang sering touring dan wisata olahraga sudah sampai. Mudah-mudahan aja nanti dari Dinas PUPR Provinsi mohon izin Pak Kadis dan juga Kadis PU Kota Kabupaten bisa membuat jalan akses yang mudah ke daerah-daerah wisata ini, khususnya air terjun ini. Sungai Berito, Kahayan dan Kapuas. Itu di Hulu Kapuas itu namanya air terjun Musufaria itu. Itu luar biasa itu. Oke. Tapi kan jalannya jauh sekali. Betul sekali. Nah, itu yang kadang-kadang menjadi kendala Ya. kita mas semua untuk yang Nah, ini, berwisata. jadi kabupaten kota bagaimana membuat akses transportasi yang mudah, ya minimal itu tidak terlalu jauh lah, 1 jam, Iya. setengah jam sampai 3 jam baru sampai gitu. Betul, betul. Jadi Adakah- wisata kita itu, wisatawan kita itu dia lebih enjoy kalau waktunya sampai ke tempat wisata itu Lebih kurang dari 2 singkat, jam. betul. Ya. Sambil menikmati alam, Betul. tapi tetap nyaman dalam perjalanan ya. Baik, apakah ada kerjasama dengan pelaku industri atau tim percepatan atau akselerasi lain antara Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kalimantan Tengah? Ya, kita kan di provinsi ada namanya tim percepatan Kalteng Berkah. Oke. Itu sudah ada menyatu di sana. Demikian juga kita di tim COVID juga kita juga masuk untuk sektor kebudayaan dan pariwisatanya. Ya. Di situ juga bagian dari percepatan bagaimana perizinan yang kemarin tutup kemudian membuka kembali dengan protokol kesehatan. Oke. Dari Jadi pusat berkaitan otomatis. kebijakan Ya. baru ya Pak ya? Ya, Oke. ya. Kemudian apa lagi tuh akselerasinya? Saya kira terkait dengan biaya-biaya ya, yang Apakah ada peningkatan atau bagaimana? saya kira ini usul dari saya sebagai kepala dinas ya. Misalnya ada keringanan untuk misalnya katakanlah
yang menggunakan internet, kemudian juga listrik, ya PLN misalnya, supaya tahu untuk sektor wisatanya ada keringanan-keringanan, kemudahan-kemudahan. Ada subsidi khusus, Betul. atau ada pemotongan harga seperti itu. Ya, ini juga bagian dari pendukungan untuk sektor wisata dan pengusaha wisata ini, sehingga mereka cepat normal kembali, kemudian tidak terganggu ya pengunjung ini. Oke. Apakah ada subsidi khusus bagi kita yang ingin berwisata gitu? Siapa tahu ada dari transportasi atau agen travel atau Damri Ya. mungkin? Tadi yang saya sampaikan dan saya tambahkan ya, bahwa baru-baru ini kita sudah 2 kali survei pendataan paket-paket wisata dari Palangkaraya ke tempat wisata ke kabupaten 13 kabupaten 1 kota dengan PT Damri. Oke, Jadi ini ada apa bentuk? ada subsidi dari pemerintah pusat kepada PT Damri, ada diskon untuk tiket untuk biaya khususnya wisata yang keluar kota. Traveler bisa mendapatkan diskon khusus jika dia menggunakan Damri untuk menuju Ya. ke 13-14 kabupaten kota di Kalimantan. Ya. Oke. Salah satunya Tanjung Puting, Ujung Pandaran, ya, kemudian Taman Nasional Bangau. yang Dengan kemarin disurvei. rekomendasi dari Dinas Pariwisata atau bagaimana? Tidak. Kalau sudah mereka dapat subsidi, otomatis siapa yang mau ikut ataupun jadi penumpang PT Damri, dia sudah masuk ke sana. Oh, dengan tujuan berwisata Ya. tentu saja. Ya. Oh, oke. Ini Saya baru tahu. dukungan dari sektor pariwisata Oke. lewati PT Damri. Ini menarik. Transportasi. Ini menarik. Pemerintah bersinergi bagaimana membangun dan berakselerasi untuk membantu meningkatkan pariwisata di daerah. Karena kita harus landing ke Pangkalan Bun, ketika mau ke Pangkalan Bun untuk ke Tanjung Puting, atau kita terbang ke Palangkaraya dan kita harus jalan darat ke sana ya Pak ya. Oke, pilihannya menarik untuk bisa menjadi akses. Kalau ini juga bisa diterapkan di lingkungan penerbangan kan akan lebih bagus juga kan. Wah, Kalau oke. kemana? Ke Sebangau. Wah. Oke, diskon. terbangnya ke Sebangau ya, Iya, dengan pesawat capung. Oke. Itu hal menarik ya, salah satu penawaran dan solusi juga ya. Itu contohnya Damri nih. Baik, sepertinya Dinas Pariwisata akan terbuka dengan pihak-pihak yang ingin bekerja sama untuk bisa saling bersinergi membangun pariwisata ya, dalam bentuk transportasi, seperti itu pelayanan publik yang baik juga sepertinya ya. Baik, adakah kebijakan baru untuk para pelaku industri pariwisata atau juga masyarakat khususnya di musim sekarang, dan apakah ini berlaku dengan batas waktu tertentu atau tidak? Artinya protokol ini akan berapa lama ditetapkannya Pak? Ya. Kebijakan baru. Kalau kita melihat data tiap hari ya, jadi Kalteng dan beberapa kabupaten mohon izin dengan tim COVID provinsi dan kabupaten kota, kita kan masih ada positif ya, tiba sudah turun. Ya, jadi yang positif sudah tidak ada lagi, nanti sudah kosong-kosong artinya hijau. Oke. Ini sekarang kalau sudah hijau, wisatawan tidak ragu lagi ke Palangkaraya, ke Kalimantan Tengah. Oke. Ada himbauan atau harapan Bapak untuk semua pecinta pariwisata di Kalimantan Tengah dan juga seluruh yang menyaksikan titik temu hari ini? Silakan. Himbauan saya pertama untuk teman-teman dari rekan-rekan saya guide ya, pemandu wisata dengan komunitasnya ya. Kemarin baru Rakernas KPI ya di Jogja, saya ikut hadir secara virtual, bahwa diharapkan ya dengan adanya situasi yang sudah mulai normal ini di akhir tahun bahkan 2001 nanti, kira pelayanan publik, informasi dan promosi masing-masing kabupaten kota termasuk juga desa wisata kita dan pelaku wisata kita agar dimaksimalkan dan ditingkatkan kualitasnya. Ya. Yang berikut juga harapan saya kepada semua pengusaha pariwisata, pelaku wisata, mulai dari hotel berbintang, kemudian homestay, guest house, sampai ke wisata kuliner, ekonomi kreatif, dan juga kegiatan-kegiatan wisata olahraga, wisata religi, dan wisata alam kita, bahwa Kalimantan Tengah yang sudah zona hijau dan sudah dijadikan siap untuk melayani dan memanjakan wisatawannya mencari udara segar paru-parunya di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Oke, luar biasa sekali. Sehat. Sehat. Ya. Sehat, sehat dan sehat ya. Pemirsa, bagaimana Kalimantan Tengah juga sudah memberikan pariwisata untuk kita semua yang ingin menikmati bagaimana alam,
kuliner, budaya, kesenian, semua sudah siap sebenarnya. Tentu saja dengan bagaimana kebijakan dan juga bagaimana kita menyikapi sebagai manusia yang peduli tentang kesehatan kita dan juga orang lain. Tetap dengan protokol kesehatan, tetap kita bisa menikmati alam Kalimantan Tengah dan seluruh yang ada untuk bisa dinikmati dalam bentuk wisata. Ya, terima kasih banyak Bapak Guntur Talajan sudah berhadir. Terima kasih kembali. Luar biasa sekali sudah berbicara dan juga memberikan informasi yang banyak sekali. Terima kasih pemirsa, sukses terus dan sehat terus untuk kita semuanya. Tetap patuhi protokol kesehatan, tetap gunakan masker, menjaga jarak Anda dan sering-sering mencuci tangan. Dan tentu saja bantu kita untuk segera menyudahi pandemi ini agar kita bisa menikmati pariwisata khususnya di Kalimantan Tengah dengan lebih terbuka, lebih leluasa, dengan lebih sehat tentu saja. Terima kasih banyak, saya Chan Riza Haitami. Titik Temu, menjumpai Anda kembali sesi selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.